Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung aja ya bahas situasi terkini yang lagi panas banget antara Iran sama Israel. Kita juga lihat potensi Amerika Serikat terlibat nih. Betul. Sumber kita kali ini, ada laporan dari CNBC Indonesia, terus juga transkrip video berita dari Tribun Timur. Jadi cukup lengkap lah ya soal serangan terbaru, sistem pertahanan, sampai pernyataan pemimpin-pemimpinnya. Oke, tujuan kita seperti biasa kasih Anda pemahaman yang cepat tapi tepat mendalam soal apa yang terjadi dan dampaknya buat kawasan. Yuk, kita mulai dari serangan Iran baru-baru ini. Ya, jadi menurut Tribun Timur, Kamis pagi kemarin 19 Juni 2025 waktu setempat, Iran itu melancarkan serangan rudal balistik ke Israel. Ini eskalasi serius banget. Serius ya, kemana aja targetnya? Laporannya sih mengarah ke beberapa titik strategis dekat Tel Aviv sama di perbatasan utara gitu. Wah, pasti langsung bikin panik dan pertahanan udara Israel langsung kerja keras ya. Apa kata Iran soal alasan serangan ini? Nah, klaim dari Iran, ini dikutip Tribun Timur juga, serangan ini katanya balasan lah atas aksi provokatif Israel di Suriah sama Palestina katanya. Jadi ada latar belakangnya ya. Ya, jubir militernya malah bilang kalau ada agresi lagi, bakal dibalas kekuatan penuh. Keras peringatannya. Oke, ngomongin soal pertahanan Israel, ini ada yang menarik dari CNBC Indonesia. Katanya beberapa rudal Iran ini ada yang lolos dari sistem canggih mereka kayak Iron Dome sama Arrow. Bener itu? Bener, ini yang cukup bikin kaget ya. Fakta ada rudal yang bisa nembus itu nunjukin kalau, ya, taktik serangan itu terus berkembang, pertahanan secanggih apapun harus adaptasi terus. Terus gimana dong? Nah, disinilah sistem pertahanan lapis berikutnya, David Sling atau ketapel Nabi Daud, itu jadi penting. Ketapel Nabi Daud. Oh, baru dengar saya. Gimana tuh cara kerjanya? Beda sama Iron Dome atau Arrow? Jadi gini, David Sling ini dirancang buat ngisi celah di antara dua sistem tadi. Fokusnya ke ancaman jarak menengah sampai jauh, kira-kira 40-300 km lah. Oh gitu. Iya, bisa buat cegat roket, rudal jelajah, rudal balistik, bahkan pesawat sama drone juga. Yang penting, sasarannya itu ancaman ke area permukiman. Ini kerjasama Rafael Israel sama Raytheon AS, udah jalan dari 2017. Jadi semacam pelapis gitu ya, tapi pasti mahal banget teknologinya. Mahal. Banget malah. Perkiraan biaya buat satu rudal pencegahnya aja, namanya stunner, itu sekitar 1 juta dolar AS. Kalau dirupiahkan ya 16 miliar lebih. Wah, 16 miliar buat satu pencegah. Luar biasa. Nah, sementara Israel sibuk nahan serangan, Amerika gimana? Katanya Presiden Trump lagi mikir-mikir mau ikut nyerang Iran juga ya? Iya, itu laporan CNBC. Pernyataannya Trump sendiri kan masih ambigu ya. Saya mungkin melakukannya. Saya mungkin tidak melakukannya. Gitu katanya. Masih belum jelas ya. Belum. Katanya sih keputusan baru diambil 2 minggu lagi. Mungkin ada kaitannya sama potensi negosiasi juga. Tapi Gedung Putih bilang prioritas utama Trump itu mastiin Iran nggak punya nuklir. Publik diminta percaya aja sama Presiden Trump. Percaya, tapi di sisi lain ada pergerakan militer AS juga kan? Kapal induk, pesawat tempur, digerakin ke dekat Iran. Itu kan sinyal kuat. Betul. Dan Iran nangkep sinyal itu. Wakil Menlu Iran, Said Khatibzadeh, ini dikutip CNBC, dia ngasih peringatan keras. Katanya kalau AS ikut campur, bisa jadi neraka bagi seluruh kawasan. Wah, keras sekali istilahnya. Iya, dia bilang potensi ini bisa bikin konflik jadi kayak rawa, nggak selesai-selesai. Ini bukan perangnya Amerika, katanya gitu. Peringatan yang sangat jelas ya, tapi Iran masih mau diplomasi nggak sih? Kayaknya sih masih berharap diplomasi. Tapi ya itu, negosiasi nggak bisa jalan kalau pengoboman masih lanjut. Jadi kayak lingkaran setan gitu kondisinya. Iya juga ya. Sulit. Makanya komunitas internasional khawatir banget. Tribun Timur bilang Dewan Keamanan PBB mau sidang darurat. Takutnya konflik ini meluas jadi perang terbuka di Timur Tengah. Oke, jadi kalau kita rangkum sebentar nih, situasinya itu serangan dan pertahanan terus-terusan terjadi, teknologi canggih diuji coba langsung, sementara Amerika masih menggantung keputusannya, Iran juga udah kasih peringatan keras. Betul. Intinya, semua sekarang nunggu langkah selanjutnya dari Washington, dari Teheran, sama dari Tel Aviv. Setiap langkah bakal menentukan banget nasib kawasan ini.
Nah, ini mungkin jadi bahan pemikiran buat Anda di rumah. Di tengah kondisi yang saling serang gini, ancaman di mana-mana, terus diplomasi kayaknya macet, kira-kira ada nggak sih jalur lain yang realistis, yang bisa mencegah konflik ini benar-benar jadi rawa seperti yang ditakutkan banyak orang tadi?